أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس سبحان العزيز الجبار سبحان الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat zahir maupun batin, sehingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk ta'lim dan silaturahim. Insyaallah dengan ta'lim ini Allah berikan kepahaman agama kepada kita dan Allah beri kekuatan kita untuk bisa mengamalkannya. Bersalawat kita kepada Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan nas biyawmal qiyamah aktsaru alaihi salam. Orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat yaitu Rasul, orang yang paling banyak bersalawat kepada. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'lim baca umul kitab ibarat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillah. Insyaallah dengan dibaca umul kitab kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diluaskan rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan untuk ibadah kepada Allah, diterangkan hati, ditambahkan iman, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dekat dalam kebaikan-kebaikan. Insyaallah semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sampai mana kita kemarin? Mahabbah. Ridho udah. Mahabbah. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih berharga daripada harta, yaitu ilmu. Al-ilmu khairu minal mal. Dengan ilmu itu lebih baik. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, dan orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Kulli syai'in tariqah wa tariqatul jannah 'ilm. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan menuju surga adalah ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu, insyaallah ditunjuk jalan menuju surga. Ya. Insyaallah. Jadi ilmu yang dipelajari, yang wajib dipelajari itu terutama ilmu yang sangat dasar sekali, ilmu tentang akidah, ibadah dan akhlak, atau tentang ilmu fikih,
ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ini wajib dipelajari. Karena kalau tidak dipelajari, Rasulullah bersabda, al-jahilu aqrabu ilal kufri min bayanin aini laysa waliha. Jahil itu dekat kepada kekafiran seperti mata hitam dan mata putih, dekat kepada kekafiran. Orang yang tidak menuntut ilmu itu akan mudah sekali wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah sekali wafat dalam keadaan su'ul khotimah, lepas dari terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam kefasikan, terjerumus dalam kemunafikan. Karena iblis itu lebih sulit menggoda orang yang berilmu. Satu orang berilmu itu lebih sulit digoda oleh iblis dibanding 1000 orang ahli ibadah tapi jahil. Ya, makanya diwajibkan untuk ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan atas setiap mukallaf laki-laki Islam dan perempuan Islam untuk ilmu. Ya, ilmu yang wajib dipelajari, ilmu ini kan di tauhid, fikih dan tasawuf. Karena Islam itu tidak keluar dari 3 ilmu ini: iman, Islam, ihsan, atau ibadah, akidah, ibadah akhlak, atau tauhid, fikih dan tasawuf. Ya, jadi ketiga ilmu ini sangat penting. Kalau tidak dalam kehancuran, kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an wa la takun khamisan fatahlik. Jadi orang belajar, mengajar, mendengar dan mencintaimu. Jangan jadi orang kelima, tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak mau mendengar dan membenci ilmu, maka tunggulah kehancurannya. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu tasawuf, tunggu kehancurannya. Ya, dia bertauhid, fikihnya rajin ibadah, sholat, sedekah, tapi akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya itu iri, dengki, ujub, riya, sum'ah, takabur, hubbul mal, cinta dunia. Tunggulah kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kehancurannya, kata Rasulullah SAW. Akhlaknya bagus, ilmu belajar, ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih, tapi tidak belajar ilmu tauhid. Ilmu tasawufnya bagus, akhlaknya baik, ya. Fikihnya, ibadahnya rajin, tapi tidak bertauhid, ya. Akhirnya tidak ada yakin bahwa rezeki, bala, maut, jodoh datang daripada Allah. Ingin rezekinya lancar, akhirnya sembah gunung, sembah laut, ya. Biar hasil laut melimpah, sembah laut, beri sesajen ke laut, beri sesajen ke gunung. Ada bertauhid akhirnya, ya. Nyembah jin, nyembah setan, bersekutu dengan iblis. Karena apa? Karena tidak bertauhid tadi. Padahal rezeki, bala, maut, jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin bahwa jodoh, biar dapat jodoh macam mana cara sholat rajin, akhlaknya bagus, tapi misalkan biar cantik pasang susu, ya, pelet orang, misalkan bersekutu dengan iblis, ini tidak bertauhid kepada Allah. Nah, ini pentingnya akidah, keyakinan. Ya, bala pun begitu, ingin menghindar dari bala. Ya, ini dia pakai jimat biar kebal lah misalkan. Nah, ini timbul kesyirikan. Nah, paham tak? Jadi pada rezeki maut itu semua ketetapan Allah, akidah. Makanya perlu memperdalam ilmu tauhid sehingga terbeda antara mahdas dan qadim. Mana yang menyembah, mana yang disembah. Kita ini hamba Allah. Ya. Tauhidnya bagus, akhlaknya bagus, dia berfikir, dia ibadah. Tauhidnya yakin kepada Allah, akidah, akhlaknya bagus, tapi tidak ada ibadah, tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak puasa di bulan suci Ramadan, tidak naik haji bila mampu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya hancur juga. Jadi 3 ini nak kita pelajari. Walaupun harus mendaki gunung, menyeberangi sungai, ya. Kullu man utubul ilmi walau bisi, kata Rasul. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, alhamdulillah hari ini kita dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah jalan menuju surga. Dan ilmu penting sekali. Hari ini tidak kelihatan, cuma di kepala kita ini, ya. Di atas kepala kita ini bersab-sab para malaikat mendoakan kita. Apalagi yang dipelajari tentang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf.
tasawuf. Sebesar-besar majelis taklim itu yang membahas tentang akidah, tauhid, ibadah dan akhlak. Itu sebesar-besarnya majelis taklim. Ya, yang membahas tentang ilmu tiga ini. Ilmu fardhu ain namanya wajib. Ya, jadi belajar ilmu ini harus ada guru, harus berguru, mendatangi guru. Ya, kalau ilmu tanpa guru itu tidak ada yang membimbing amal, tidak ada yang membimbing amal. Ada ilmu, misalkan contoh kita belajar dari YouTube, ya, dari Google, tahu ilmu hadis ini, tapi tidak ada yang membimbing amal. Bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berakhlak, tidak ada yang membimbing amal. Nah, untuk membimbing amal itu kita butuh seorang guru, ya, butuh seorang guru untuk membimbing tauhid kita, untuk membimbing akidah kita, ibadah, fikih kita agar makbul. Gimana cara biar sholat kita makbul? Teorinya begini, praktiknya di guru. Kan praktiknya di guru. Karena para sahabat belajar dari keadaan, dari Rasul keadaan, bukan hanya sekedar tulisan, tapi belajar dari keadaan. Kalau tulisan itu ilmu, ya, ilmunya berupa huruf dan suara. Tapi kalau keadaan ini prakteknya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti saya sholat. Bagaimana ibadah sholatnya Rasul, bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, maka para sahabat meniru Rasul. Nah, sampailah kepada kita dari mulai para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya, kemudian para ulama, sampailah kepada kita. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, mungkin di antara kita nanti ada yang menjadi ulama, ya. Kalau ingin jadi ulama, 4 hal kata guru kita: jujur, sabar, ikhlas, tawadhu. Ini pesan dari guru kita nih. Jujur, sabar, ikhlas, tawadhu. Tapi jadi murid pun sama. Kalau kita tak jadi santri, 4 hal ini dipegang: jujur, sabar, ikhlas, tawadhu. Jujur itu mulut kita selalu berkata jujur, jangan berkata dusta. Yang boleh berdusta cuma 3 hal. Yang boleh berdusta cuma 3 hal. Berdusta ketika berperang, itu merupakan strategi kata Rasul. Berdusta ketika ingin mendamaikan 2 orang yang ingin saling membunuh, ya kan? Jadi didamaikan. Kalau jujur bisa saling bunuh, akhirnya dengan berdusta. Yang ketiga itu kata Rasul membahagiakan istri. Ya, kata istri, bang gimana masakannya? Kata suami, nyaman padahal asin. Ya, nah, kenapa? Boleh berkata dusta seperti ini boleh. Ya, cuman bang cantik deh bang, oh cantik ya kan? Padahal tapi apa? Itu menyenangkan hati. Boleh 3. Yang lain tidak boleh. Itu berkata-kata jujur, jangan berkata dusta, jujur. Jujur itu manis pahit di awal, manis di akhir. Kalau kita berdusta, orang yang banyak berdusta itu, ya cepat mati itu, stres kepalanya. Benar tak kira-kira? Dia berdusta kan pikiran terus ya, berdusta. Lama-lama stres karena banyak yang didustakan, ya. Tapi kalau dia apa adanya, transparan, apa adanya, jujur, berkata jujur, nah orang kayak gini dia gampang stres. Kenapa? Karena jujur, apa adanya. Kalau mau terima kita, ya kan, silakan. Tidak terima kita, ya silakan, apa adanya. Nah, jadi berkata jujur. Awal jadi seorang santri itu awalnya jujur, berkata jujur. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ingin menuntut ilmu, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menuntut ilmu ke Baghdad. Itu asal muasalnya jujur. Ya, dia bawa uang itu 40 keping emas. 40 keping emas ditaruh di dalam celananya. Kemudian dia pergi ke Baghdad, ada seorang perampok. Dan seorang perampoknya dia naik kendaraan itu, dirampok semua orang yang naik kendaraan itu, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya nih ketua perampok tadi, wahai rijal, wahai laki-laki tadi, kamu itu punya harta? Saya punya harta. Masih ada harta? Masih. Di mana harta kamu? Dalam celana saya. Tawa dia. Karena sebelum dia pergi itu, ibunya nyait emasnya itu dalam celana. Hartanya disimpan dalam celana dia itu. Dia dijahit biar diketahuan.
Bener-bener aja, dicek rupanya, dibuka karenanya betul rupanya ada emas. Ya, akhirnya yang penjahatnya tadi yang perampok tadi duduk termenungnya. Baru kali ini lihat orang betul-betul jujur ya. Dilihat jujur. Jarang-jarang ketemu orang yang jujur macam ini. Termenungnya ya. Jadi dia berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ini saya ini banyak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya entah bagaimana bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang pertama kali. Karena apa? Karena kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kejujuran itu pahit di awal ya kan? Bisa diambil emasnya tadi, tapi di balik itu semua ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kuncinya jujur. Ya. Ya. Jujur saja kepada istri, jujur ya, pada suami jujur. Ya. Suami istri kepada suami jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Pertama jujur, kedua sabar. Kata guru kita kalau nak belajar atau nak mengajar itu sabar. Sabar ini luar biasa Bu. Kalau kita jadi seorang guru itu kan ngajar itu nak butuh sabar. Apalagi ngajar budak-budak, ya kan? Dari tidak tahu ngaji masuk alif, ba, ta, fa, ya. Itu makin hari kan dari 0 sampai 10 ibaratnya ngajarnya butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, baca-baca pulang-pulang biru-biru semua anak-anaknya kan. Pukul sana pukul sini biru semua. Kalau dia sabar Bu, ya. Kalau sabar nih butuh belajar untuk ilmu seperti ini butuh kesabaran. Ya, butuh seorang istiqomah, sabar, diterpa oleh Allah dengan berbagai macam ujian, mata ngantuk, perut lapar, badan letih, tapi pergilah ke majelis taklim. Ya, karena dia ingin nuntut ilmu tadi, seluruh sebab dikumpulkan. Ya. Kalau metode kita ini, alhamdulillah, kalau metode sekarang ini sistem ceramah Bu, sistem ceramah. Kalau kami dulu metodenya sistem hafal. Kayak guru, hafalan, jangan tentang mahabbah. Nah, besok-besok minggu depan dah hafal mahabbah, minyak cinta, seperti itu. Jadi dihafal firmannya apa, nah dihafalkan. Paham ya? Jadi yang kedua jadi santri sabar. Ya, innallaha ma'as-sabirin, semuanya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apalagi jadi seorang guru juga harus sabar. Kalau dia sabar berat jadi guru, ya marah-marah. Ya kadang kalau Rasulullah luar biasa sabarnya. Dia pergi ke masjid diludah sama orang kafir. Ya kita kalau diludah pergi ke masjid baca-baca ayat 88 keluar. Selesai ya. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW memang sabar karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang menggantikan Rasul ini adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Sabarnya para nabi itu luar biasa. Nabi Nuh saja itu dicaci maki dengan istrinya dan anaknya sendiri, ya dihina, ya. Paham gak? Jadi kunci kita menuntut ilmu atau nanti jadi ulama sabar. Ya, kalau dia sanggup sabar, kita tidak sanggup kita jadi seorang ulama, dia sanggup jadi seorang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, jadilah orang kaya dermawan. Udah sanggup dengan ujian-ujian jadi ulama misalkan. Dia sanggup, seger kita melihatnya ulama ceramah itu ya, seger. Tapi ujiannya balaknya, nanggung balaknya luar biasa. Banyak musibah, bencana yang orang yang paling banyak kena balak itu adalah para nabi pertama. Kemudian para wali-wali Allah, kemudian para ulama. Belum dihina, belum dicaci, belum dimaki ya kan. Kalau tidak sabar tidak selesai ini. Ya, tidak tersampaikan. Kalau tidak sabar nih, tidak tersampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tersampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala huruf demi huruf itu dan tersampaikan oleh sabar. Kita tidak sabar ngajar anak nih, ya kan? Tidak tersampaikan Bu, tidak sampai selesai ngaji. Ya, huruf demi huruf ya. Nah, tapi karena sabar tadi guru tadi alhamdulillah sampailah ke kita hurufnya. Ya, sampai kita hari kita bisa ngaji. Ya. Jadi kalau tidak sanggup jadi ulama, jadilah orang kaya dermawan. Kumpul harta banyak-banyak, ya, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhiyun habibullah wal bakhilun adullah. Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah, orang yang bakhil itu adalah musuh Allah Subhanahu
Cari harta yang halal, jangan cari yang haram, cari yang halal. Ya, cari yang halal, jangan putus-putus bersedekah. Ya, karena bermula harta yang haram itu diazab, harta yang halal itu dihisab. Harta itu Bu. Kalau kita harta yang haram itu diazab, harta yang halal itu dihisab. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali harta yang haram. Ya, maka jadi orang kaya cari harta yang halal, sedekah. Kalau kita tidak sanggup nahan kesulitan jadi ulama misalkan, ya kan? Karena nanti orang kaya dermawan ini dia akan masuk surga lebih dulu daripada ulama. Jadi ada 4 hal, nanti ada 4 orang yang ingin masuk surga. Semuanya ingin masuk surga lebih dulu. Ada orang kaya dermawan, ada ulama mengamalkan ilmunya, penguasa yang adil, dan orang yang ahli ibadah, orang miskin yang ibadah. Kata orang miskin yang ibadah, ya Allah, saya ini ibadah kepadamu ya Allah, saya fokus ke ibadah kepadamu ya Allah. Jadi saya tidak mengejar dunia, saya kejar ibadah kepadamu. Ya, maksudnya saya lebih dulu ya Allah daripada yang lainnya. Kata Allah SWT, kamu itu tahu ibadah dari mana? Dari ulama. Nah, berarti ulama lebih dulu. Ya, ayat tanya lagi, ya Allah, saya ini orang kaya dermawan ya Allah. Saya sedekahkan hartaku di jalanmu ya Allah. Ya, bangun pesantren, bangun masjid untuk bekal syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yang dunia anak yatim piatu. Maksudnya saya lebih dulu ya Allah. Kata Allah, kamu tahu dari mana itu? Ya, bisa dermawan itu dari mana? Dari ulama. Kalau gitu kata Allah, ulama lebih dulu masuk. Kemudian penguasa yang adil. Penguasa yang adil, ya Allah, saya adalah seorang penguasa yang adil ya Allah. Saya perhatikan rakyat, dekat kepada rakyat. Sekarang kan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat berarti dekat ke rakyat. Tapi sekarang ini wakil rakyat dekat ke penguasa. Ini yang salah. Gimana mau dipilih rakyat? Orang dekatnya bukan ke rakyat. Tapi kalau wakil rakyat dekat ke rakyat, namanya juga wakil rakyat. Coba dia perhatikan seperti Sayyidina Umar. Ya, perhatikan rakyatnya bagaimana, ya, makan dah rakyat, dapat gawi dah rakyat, ya, sejahtera dan pendidikannya bagaimana, agamanya bagaimana. Pikirkan rakyat kalau kemana? Wakil rakyat. Ya. Nah, kalau kita jadi wali murid dekat ke murid, ya kan? Nah, kalau jadi wakil rakyat, ya dekat kepada rakyat. Kalau kita ingin jadi wali Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham kan? Jadi kalau kita dekat kepada Allah, menjadi wali Allah, dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada rakyat, wakil rakyat, nah dekat kepada rakyat. Ya, bisa dipahami ya? Jadi dekat kepada Allah. Saya lupa nih gara-gara mau rakyat tadi. Sampai di mana tadi terakhir ya? Ini sabar. Sabar. Nah, jadi harus sabar dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sabar dalam menjalani itu, sabar ini pahit di awal tapi manis di akhir. Ya. Jadi harus sabar berlama-lama. Jujur, sabar, ikhlas. Orang jadi murid, jadi guru harus ikhlas. Kalau dia ikhlas berat. Murid kalau dia ikhlas berat. Ujian jadi murid itu bukan mudah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, ikhlas hanya karena Allah. Kalau orang yang ikhlas karena Allah, daya juangnya kuat. Tapi kalau dia karena makhluk, berat lah. Siap-siap kecewa. Ya kan? Kalau karena makhluk itu daya juangnya sedikit, ya lemah kalau karena makhluk, apalagi karena harta, ya. Karena harta ini daya juangnya sedikit sekali, kurang berjuang. Tapi kalau dia karena Allah, jangankan harta, jiwa dan raganya pun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan harta, jiwa dan raganya itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu. Makanya harus ikhlas. Ya, hati itu harus ikhlas. Jadi murid harus ikhlas, jadi ulama pun harus ikhlas. Ya, bisa dipahami. Nah, jadi harus ikhlas.
Bersedekah pun harus ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri lupa. Jangan tangan kanan memberi, tangan kiri lu ingat sebut-sebut terus. Nah, ini salah. Ya, nah, jangan ingat-ingat. Kalau kita memberi tangan kanan, tangan kirinya lu. Nah, ini bisa tidak kita mengamalkan hati kita, tangan kanan memberi, tangan kiri lupa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya adalah amal billah. Amal billah itu artinya amal karena pertolongan Allah. Semuanya karena kita baca sholat karena Allah, baca kita pergi ke majlis ta'lim karena Allah, baca Quran, baca sedekah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ikhlas karena Allah. Segala sesuatu ikhlas. Kalau ikhlas, maka datanglah rahmat Allah. Kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas, kita mengharap makhluk, dapatnya makhluk terbatas. Tapi kalau mengharapkan Allah SWT, wala mustaqamu ala tariqati la asqainahum man ghadaqa. Barang siapa beristiqamah di jalanku, maka akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Hatinya ikhlas, dia harapan ya Allah, kecuali harapan kepadamu ya Allah. Ya, tidak ada lagi pertolongan ya Allah kecuali pertolongan kepadamu ya Allah. Ikhlas, maka datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, kata Allah, berilah rahmat kepada fulan bin fulan karena dia betul-betul ikhlas karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhlas tawadhu. Yang keempat, kalau jadi murid, nah, atau jadi ulama itu harus tawadhu. Tawadhu itu merendah. Ya, tidak boleh kita menyombongkan diri. Iblis kalau ilmu, iblis lebih banyak ilmunya. Kalau ibadahnya lebih banyak ibadah dari kita. Yang penghulu segala malaikat. Apa yang tidak punya oleh iblis itu adalah apa? Kesombongan, ketawaduan. Dia itu sombong, ya. Kalau tadi minta, tadi saya diciptakan daripada api neraka, dari api. Sedangkan kalau Adam mintin, ya, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Saya lebih mulia, kata dia. Akhirnya dia dijerumuskan dalam api neraka karena kesombongannya. Jadi kalau kita mau lawan iblis, dengan ketawaduan rendah. Dimanapun kita berada, tawadhu rendahlah. Rendah ini ya seperti tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita punya kekayaan milik Allah. Kita punya kekuatan milik Allah Subhanahu. Nah, ini pacak-pacak dilatih ketawaduan. Ya, kadang-kadang kita ingin menyombongkan diri juga, tapi kita latih agar kita lebih rendah dari tanah tadi. Dilatih ya, tawadhu. Ya, kalau kita tawadhu, ba'idan min qaribun min Allah wa qaribun min nas. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Kalau kita tawadhu. Tapi kalau kita menyombongkan diri, baru belajar, ya. Dia menganggap dia adalah surga, yang lain semua di neraka, jadi pula surga, ya kan? Semuanya binar masuk neraka, ya kan? Binar masuk dalam neraka. Nah, pula surga, jangan seperti itu, ya. Kita ini justru semakin berilmu, semakin nampak dosa kita. Semakin berilmu, semakin nampak dosa kita, semakin tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata milik Allah. Kembalikan saja kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beban. Ya Allah Samad, pada Allah kita berada. Jadi tawadhu intinya rendah. Jadilah seperti gelas kosong. Gelas ini kalau isi, gimana mau isinya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, carilah seorang murid yang kosong. Apa istilahnya yang kosong ini? Yang bodoh. Carilah seorang murid yang bodoh. Jangan cari seorang murid yang pintar. Carilah seorang murid yang bodoh, yang kosong. Kalau dia kosong, maka bisa diisi ilmu dan hikmah. Tapi kalau dia pintar, ada isinya. Yang jelas ada isinya. Mau diisi tumpah, karena ada isinya. Nah, bagaimana kita itu cari murid yang bodoh, kata Syekh Abdul Qadir ini, agar diisi dengan ilmu dan hikmah. Nah, paham ya? Nah. Jadi jujur, sabar, ikhlas, tawadhu. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di hadapan manusia, insya Allah akan dicintai manusia dan dicintai Allah. Kalau kita sombong, kayak mau berang ke dalam kan? Kalau ada, kalau tadi, nah, ya. Maka kita
dibenci Allah dan dibenci manusia. Dibenci manusia. Ya, paham ya? Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita bahas tentang bab tasawuf taat batin, yaitu tentang mahabbah. Masuk ke babnya. Jadi ada 10 perkara taat batin yang harus diamalkan. Yang ke-9 itu mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta kepada Allah melebihi cinta kepada makhluk. Kalau orang ma'rifatullah, orang yang kenal kepada Allah, dia tidak ada lagi dalam hatinya itu cinta kepada makhluk. Dia hanya cinta kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, tidak ada lagi yang paling sayang kayak dia kecuali Allah. Tidak ada lagi yang paling cinta kepada kita itu kecuali Allah yang sayang. Ya. Tidak ada lagi yang menutup aib kita ini kecuali Allah mustatar. Allah menutup aib. La ilaha illallah subhanahu sattarul azim. Ya Allah Maha menutup aib kita. Ya. Tidak ada lagi yang sayang kepada kita ini kecuali Allah. Diberikan oleh Allah rahmat pagi-pagi itu, ya. Terbit matahari di pagi hari, terbenam di sore hari. Ya. Kemudian rezeki itu ada yang masuk dalam tubuh kita ini. Perut kita ini ada saja masuk minuman, masuk makanan, pakaian sekarang yang kita pakai, tempat tinggal yang kita tinggal, ya, dan tidur di atas kasur yang empuk. Itu kan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ya, kita ini di atas di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat tanah. Dengan tanah itu kita bisa nanam berbagai macam tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Baca kita nanam sawit, nanam saham, nanam cabai, nanam bawang dan lain sebagainya. Nikmat kita makan terasa di lidah, nikmat tanah. Ya. Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat air. Air bisa mandi, bisa cuci piring, bisa cuci pakaian, bisa menghilangkan haus kita dengan air tadi. Turunkan hujan oleh Allah Subhanahu, mengisi sumur-sumur yang kosong. Anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Turunkan hujan tercurah ke bumi ini mengisi untuk kebutuhan manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita angin bisa bernafas. Coba bayangkan kita masuk rumah sakit, ya kan? Tidak baca nafas, pakai oksigen berapa duit? Tidak bayar kita. Ya oksigen tadi. Ya, nikmat api ini dengan bisa terang di malam hari. Ya, dulunya pakai pelita, pakai lampu, lama-lama ada penemu lampu, ya kan? Penemu lampu ini siapa ya? Nah, Alexander Graham Bell kan? Penemu lampu. Penemu yang bukan pencipta ya, penemu. Kalau pencipta itu hanya Allah, tidak boleh kata pencipta. Kalau orang ahli tauhid tidak boleh pencipta lagu, tidak boleh kata pencipta lagu. Kalau ada orang ahli tauhid, kalau orang yang ahli itu pengarang lagu boleh, ya. Pencipta lampu tidak boleh, penemu lampu boleh, penemu lampu, bukan pencipta. Kalau pencipta itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah menciptakan yang ghaib dan yang nyata. Yang tadinya ada adik kita jadi adik. Itu namanya mencipta. Kalau orang ahli tauhidnya hati-hati, mulutnya hati-hati. Ya, mulut saja hati-hati dia. Syirik lisan namanya. Syirik lisan. Itu yang makanya kalau orang ahli tauhid, nah guru kita ya, alhamdulillah Haji Abdul Malik ini, itu termasuk orang yang ahli tauhid. Ahli tauhid ini kata dia sendiri. Ya, saya dengar juga katanya ini saya ini ahli tauhid dari 40 ulama. Semuanya ahli fikih, satunya ahli tauhid. Ahli tauhid ini guru kita ini. Guru kita ini ahli tauhid. Apa ahli tauhidnya? Lisannya itu bisa dijaga, lepas dari kesyirikan. Ngomong pencipta tidak boleh kalau untuk makhluk. Penciptanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya dia katakan penemu atau pengarang lagu, ya. Kalau cipta itu dari sesuatu yang tidak ada, tidak ada. Itu dalam sifat ilmu, alimul ghaibi wa syahadah, Allah mengetahui yang ghaib dan nyata. Jadi kan sesuatu yang tidak ada, dia ada. Ya, ada.
Minum lampu siapa? Alpha Edition. Alpha Edition, Thomas Alpha Edition. Thomas. Nanya di Google loh. Udah, ingat Alpha Edition. Oh, Alpha Edition. Baru lah kemarin tuh adik kami bahas. Oh iya betul. Jadi ini lampu nih, Thomas Alpha Edition tadi kan pakai lampu lilin, pakai pelita, itu lampu lilin kan. Lama-lama jadi penuh lampu, lama-lama lampu LED. Ini kan dengan ilmu Allah turunkan jadi ke manusia, jadi agar mudah dengan ilmu hidup jadi mudah, ya kan dengan ilmu. Nah, akhirnya sekarang ini nikmat api Allah berikan kepada kita menerangkan di malam hari. Nikmat api tadi, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat kepada Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur nikmat, azab umat pedih. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri bisa jadi azab. Ya main-main. Nikmat air, kalau tidak disyukuri itu bisa jadi bencana, banjir, tsunami. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Allah perintahkan makhluknya, beri khobar saja kepadanya. Wahai air, beri khobar kata dia. Ya, beri kabar kepadanya. Atas perintah Allah jadilah banjir, jadi tsunami. Ya. Api yang Allah perintahkan tidak bersyukur, jadi kebakaran, kan hutan bakar rumah, angin pun seperti angin puting beliung, angin topan hancur, peternakan, perkebunan, jangankan itu nyawa kita hancur. Ya, nikmat api tadi, nikmat angin, nikmat tanah dan bersyukur tadi, gempa bumi, gunung letus. Allah marah, perintah kepada gunung letus kamu, gunung. Nah, hancurlah semua kita. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbaiki hubungan kita kepada Allah lebih sulit daripada memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Kenapa? Seorang hamba ini, ya kan, lah bertaubat, saya muli, bertaubat, saya muli, bertaubat. Bagaimana nak baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita selalu bertaubat, terus minta ampun, jaga hubungan kita kepada Allah. Kalau kita jaga hubungan kita kepada Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita kepada manusia. Kalau kita hanya fokus hubungan kepada manusia, mencari ridho manusia, letih kita, ya kan? Cari ridho manusia, hati kita semakin sempit. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, hati kita akan semakin lapang. Ya, paham ya? Nah, gitu. Jadi mahabbah itu cinta karena kita ma'rifatullah, kenal kepada Allah, bahwa Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, timbul mahabbah. Tapi untuk memperoleh mahabbah tidak mudah. Awalnya dipaksa-paksa dulu. Kalau kita ibadah sholat, awal-awal dipaksa dulu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dipaksa-paksa dulu. Kalau tidak dipaksa tidak tegawi. Ya, apalagi subuh berat sekali. Lagi enak-enaknya mimpi, lagi enak-enaknya tidur kan, tiba-tiba azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jangan tidurnya banyak naum, tidur. Salatnya baik-baik. As-salatu khairun minan naum. Nah, segitu. Tidurnya pendek aja. Nah, jadi dipanggil oleh Allah lagi ada hal paksa bangun, ya langsung mandi, ya langsung sholat wudu. Itu ada diikat oleh iblis itu, ya diikat dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, baca Allah, Allahumma ahya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amadana wa ilayhi buka, terlepas, ya. Kemudian dia pergi wudu, lepas lagi ikatan yang kedua. Pergi sholat, ya terlepas lagi ikatan yang ketiga. Jadi iblis itu ikat kita dengan 3 ikatan pada saat sholat subuh, pada waktu subuh. Paksa-paksa dulu, dipaksa-paksa. Awal dipaksa-paksa gitu. Bisa karena biasa. Seperti seorang atlet, dia ingin jadi atlet pelari, lari dulu, terus lari. Ya, awal-awal meletih, tapi kalau sering-sering lagi, ya meningkat terus meningkat. Awal-awalnya dilatih dulu. Sudah dilatih, lama-lama merasa butuh. Kita butuh sholat biar berkah, butuh ta'lim biar berkah, butuh zakat biar berkah, ya kan?
butuh kita sholawat, butuh baca Quran, dijadikan kebutuhan jadinya seperti makanan. Ya, kenapa orang sulit ke masjid? Karena dia belum merasa butuh. Coba kalau diumumkan ketua masjid, besok sholat subuh, yang sholat subuh dapat beras 20 kilo, dapat duit 200.000. Kira-kira ramai ya? Ramai, dijamin bu, ramai penuh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, istrinya, bang, bangun bang, sholat subuh bang, lepas bola kita hari ini bang. Duit 200.000, dapat duit apa? 200.000, beras 20 kilo, lumayan kan? Itu karena apa? Karena dia butuh tadi terhadap agama. Tapi meningkat ketika dia dipaksa-paksa, lama-lama dapat hikmah dari amalan itu, sehingga dia yakin, oh kalau nak sholat, dia berkah rasanya hidup nih, ya kan? Dia berzakat, dia berkah rasanya hidup nih. Dia lah mulai di istiqomah oleh Allah. Baru selesai dia merasa butuh, lama-lama mahabbah, cinta. Lama-lama cinta, dia cinta kepada sholat, cinta kepada Quran, cinta kepada sholat, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang konsentrasi cinta ini beda dengan konsentrasi yang tingkat awam, ini beda, ya kan? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia berjuang dengan harta, jiwa dan raganya. Kalau orang yang tahu, ngapa berjuang macam dia, rugi lah kita. Ngapa sholat rugi, ngapa sedekah rugi, kata dia tadi. Ya, karena tingkat awam tadi. Tapi kalau orang yang mahabbah, dia cinta, ya kayak orang cinta kepada kekasih, seorang kekasih, dia rela nunggu di depan rumahnya, ya kan? Walaupun panas, hujan mengguyur, hujan panas, ya terik mentari, dia tetap berkorban. Karena apa? Karena sesuatu yang dicintainya tadi, cinta kepada Allah. Nah, itu cinta kepada Allah dan mudah. Kalau orang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mencintai ibadah, ya, tidak mencintai ibadah kepada Allah, dusta perkataannya. Ya, karena dipaksa-paksa kalau dia ngaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak cinta ibadah, tidak cinta sholat, tidak cinta baca Quran, tidak cinta ilmu, nah berarti dia dusta. Dia ngaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasul, tapi tidak mencintai yang dicintai Rasul, dan mencintai fakir miskin. Ya, ada orang fakir miskin tukang minta-minta datang ke rumah, diusir, padahal orang tukang minta-minta itu rahmat. Padahal kita beri pajak ya kira-kira. Bisa tidak beri orang fakir miskin itu? Bisa. Mengurangi harta kita ada? Berapa persen? Coba paling 1.000 rupiah kita kasih. Harta kita di rumah jadi misalkan, ya kan? Bejut-jut bisa kan, ya kan? Tapi kita kasih 1.000, 2.000 kan bisa. Kalau amalan guru kita almarhum tuh, kalau dia pergi, dia mengajar dari Bandung di Jakarta tuh ngajar. Naik bis, dia siap uang receh. Karena setiap kali naik bis kan ada orang minta-minta. Iya. Padahal cuma 1.000 nya kasih sampai ke Jakarta kan. Banyak orang minta-minta kan. Dikasih lagi 1.000. Sampai kenal dengan mengaji, kata orang mengaji kan. Karena amalan tadi kan, amalan tadi. Nah, jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, tapi tidak cinta kepada fakir miskin, maka ini dusta. Ya, jijik dengan orang miskin, jijik kan? Dengan orang miskin, jijik dengan orang miskin, ya kan? Ngaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cinta kepada anak yatim, tidak cinta kepada fakir miskin, tidak mau bergaul dengan fakir miskin, itu perkataannya dusta, ya? Paham? Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta ibadah kepada Allah. Tapi untuk mendapat cinta itu tidak mudah. Awalnya dipaksa-paksa dulu, lama-lama jadi naik. Paksa-paksa itu seperti buruh majikan, kata orang gitu. Seperti dengan buruh dengan majikan. Ya, kalau ada tuannya mandora, yang buruh ini pegawainya rajin. Tapi kalau dede, langsung lah lemes-lemes gawe ya. Nah, seperti itu. Kalau dia merasa butuh seperti ibu menyusui anaknya. Jadi kalau dia butuh, dia manggil ibunya ingin menyusui anaknya. Jadi butuh, merasa butuh dia kepada ibunya, merasa butuh kepada Allah, merasa butuh sholat, merasa butuh sedekah, merasa butuh tadi kan. Nah, kemudian latihan mahabbah seperti kepada seorang kekasih, jadi cinta, tadi kan
cinta tadi merasa. Konsentrasi orang yang cintanya beda, pola pikirnya beda, ilmunya beda, pemahamannya beda, tidak baca disatukan, bertolak belakang. Ya, kenapa kan macam gile kan coba, padahal dia berkorban, dia cinta kepada Allah. Para sahabat itu mengorbankan harta, jiwa dan raganya di Allah. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka yang pertama kali dipanggil di akhirat oleh Allah Subhanahu. Nah, sampai ketika cintanya, mereka inilah orang yang masuk surga mana ahlullah. Pertama kali dipanggil tanpa hisab. Orang yang cinta kepada Allah ini dipanggil tanpa hisab. Yang akhirnya dipanggil nih, yang dipaksa-paksa, yang merasa butuh lagi dipanggil, akhirnya hisab. Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah, mana hamba-hamba yang cinta kepadaku? Dikutek-kutek dulu, diambil dulu, masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Disuruh milih mau surga yang mana, kata Allah. Dipilih, kamu mau surga yang mana? Mau surga yang Firdaus yang paling tinggi, aku beri. Tapi kata dia, ya Allah, saya tidak mau surga, saya ingin melihatmu ya Allah. Pada saat itulah dia hanya ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Jadi kenikmatannya itu bukan surga lagi, kenikmatannya itu ketika dekat kepada Allah Subhanahu. Orang kan kalau cinta kan beda konsentrasinya, betul ya kira-kira. Makan tidak terasa kenyang, tidur tidak terasa nyenyak, mandi tidak terasa basah, betul kan? Nah, melihat kubung rumah jadi katanya kan, lepas rindu tadi karena cinta ini beda konsentrasinya kan. Nah, ini ya. Jadi dalam agama pun ada yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, ada yang meja kita dengan bersama-sama dengan sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim